Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nita Puspitasari dengan NIM 1301 24389. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar saya dengan mata kuliah fisik komputer. Di sini saya mengambil judul Object Detection and Recognition with YOLO V4. Uh, Pertama, ada gambaran umum. Jadi yang saya bahas tuh, yang pertama ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Jadi deteksi objek itu apa sih? Jadi salah satu teknik dari fisik komputer yang digunakan untuk mendeteksi objek baik berupa gambar ataupun video. Kemudian pengenalan objek itu adalah di mana tahapan pokok yang berperan sebagai pintu gerbang dari kemampuan penglihatan ke proses-proses kognitif seperti kategorisasi, penggunaan bahasa, dan penalaran. Dan terakhir, jadi dalam penelitian saya ini, saya memakai algoritma YOLO V4, diusulkan YOLO V4 atau You Only Look Once Version 4, di mana merupakan sebuah algoritma deteksi objek yang terkenal di bidang fisik komputer. Metode penelitian, jadi penelitian saya ini mengadopsi model CNN dengan arsitektur YOLO V4 yang diimplementasikan menggunakan framework Darknet. Kemudian pemilihan arsitektur YOLO V4 dan penggunaan framework Darknet sebagai landasan implementasi memperkuat kerangka kerja penelitian ini. Kemudian metodologi penelitian itu ada pengertian beberapa. Yang pertama, You Only Look Once. Jadi di sini tuh adalah sebuah algoritma yang revolusioner dalam dunia deteksi objek, dikembangkan oleh Joseph Redmond pada tahun 2016. Kemudian ada YOLO V4, di mana YOLO V4 ini untuk merancang operasi pendeteksian objek yang lebih cepat dan dioptimalkan untuk komputasi paralel. Dan yang terakhir, saya menggunakan dataset dari website yaitu COCO atau Microsoft Common Object in Context, di mana dataset ini sangat populer yang digunakan dalam tugas-tugas pengenalan objek dan pemahaman gambar. Kemudian hasil dan pembahasan. Jadi dalam perancangan dan pembuatan sistem ini, kita memastikan bahwa langkah-langkah implementasi dapat diarahkan dengan jelas. Kemudian rancangan sistem secara umum itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama training model dan proses deteksi objek. Kemudian melalui perinciannya, jadi perancangan sistem ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengembangan sistem deteksi objek berbasis YOLO V4 ini, dengan fokus pada pelatihan model dan proses deteksi objek. Diharapkan di sistem ini dapat memberikan hasil yang andal dan akurat dalam memenuhi tujuan deteksi manusia, hewan, dan benda. Kemudian bisa dilihat ini adalah 3 gambar yang sebelum dideteksi dengan YOLO V4. Yang sebelah kiri itu ada manusia, hewan, gelas, sofa, dan remote. Kemudian yang di tengah juga ada manusia, hewan, dan benda. Yang terakhir juga ada manusia, hewan, dan benda. Kemudian bisa dilihat ini adalah gambar sesudah dideteksi dengan YOLO V4, di mana di sini tuh terdapat deteksi objek, person, sofa, anjing, kucing, gelas, dan remote. Kemudian di tengah itu
deteksi ada berbagai burung, payung, manusia, dan botol. Kemudian itu ada juga tas. Kemudian itu yang gambar terakhir itu ada dua orang juga manusia. Kemudian itu ada hewan juga, ada kucing. Kemudian ada berbagai macam benda yang ada di meja. Kemudian kesimpulan yang saya bisa utarakan di laporan ini adalah jadi hasil pembahasan dan training dataset yang telah dilakukan, jadi sistem dapat mendeteksi dan bekerja sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian untuk metode YOLOWP 4 menunjukkan kehandalannya terutama ketika kita fokus pada output yang dihasilkan setelah objek deteksi. Kemudian terakhir, demikian integrasi YOLOWP 4 dalam pengembangan sistem objek saya eh, itu memberikan hasil yang positif, menegaskan bahwa metode ini itu mampu untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan menghasilkan output yang sesuai dengan ekspektasi. Oke, sekian presentasi tugas besar dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.